Setelah selesai pemilu, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Suruh dia jawab sendiri. Ciri-ciri orang yang munafik ya, seperti Fahri Hamzah, teman-teman. Selalu mengkritik Anies, selalu menyerang Anies Baswedan dalam keadaan apapun ya. Tapi tenang dulu, Anies itu tidak tinggal diam. Anies bukan orang bodoh. Langsung disikat oleh Anies Baswedan. Yuk kita lihat videonya, teman-teman. Jadi jangan tergoda. Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana program pusat, agenda pusat. Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Jadi Bung Anies Baswedan itu juga perlu refleksi, perlu introspeksi. Karena sistem tiket yang ada sekarang ini itu menyebabkan popularitas itu sebenarnya jadi nggak ada gunanya. Karena pada dasarnya itu tiket itulah yang menentukan, dan sumber tiket ini kan tidak mempertimbangkan popularitas pada akhirnya gitu. Ada waktunya dipertimbangkan, ada waktunya tidak dipertimbangkan. Kalau dugaan saya dalam kerangka DKI popularitas tidak akan dipertimbangkan. Akhirnya ya itu tadi, ternyata populer juga tidak ada gunanya gitu. Nah ini yang dari dulu saya bilang, sistem seperti ini mesti ditata dengan baik ke depan itu. Sebenarnya dasar dari pencalonan orang itu apa sih? Popularitas atau kaderisasi? Kalau saya mengusulkan ke depan itu, pencalonan itu dikaitkan dengan kaderisasi. Jadi bukan dengan popularitas. Sekarang kan menjadi ambigu. Anies Baswedan itu calon kader siapa? Kader partai mana? Akhirnya orang lari ke partainya. Yang dibilang kader internal, kader inti, kader utama segala macam itu kan mengalahkan popularitas. Bang, berarti sekaligus membantah ya bahwasannya ada narasi-narasi penjagalan di pilkada. Enggak ada. Ini soal pragmatisme di dalam pemilihan tiket aja. Dulu orang mungkin ada perlu popularitas. Saya mengatakan, saya tuduh partai-partai yang mengambil Anies Baswedan dulu itu dalam rangka bertahan supaya partainya nggak hilang. Dia ambil itu limpahan suara kanan untuk partai mereka. Sekarang setelah selesai pemilu, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Kan begitu mereka itu kan berpikirnya. Nggak ada kepentingannya lagi untuk Anies Baswedan. Nah ini introspeksi lah bareng-bareng. Kalau kita mah udah tahu dari awal akan begini. Gitu loh. Ya, mudah-mudahan pada tobat deh. Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Sudah mulai menggunakan standar-standar yang merupakan standar kota global dunia. Salah satu cirinya misalnya adalah terbangunnya transportasi umum massal yang menjangkau berbagai wilayah. Saat ini sudah jangkauannya 82% wilayah Jakarta. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa mencapai di atas 90%. Jadi ketika kita berbicara tentang kemajuan menuju kota global adalah beberapa aspek. Satu, pembangunan fisik yang kita lihat dari mulai pembangunan putar fisik tapal kuda, JPO, integrasi CSW, kemudian sistem Jaklingko, itu adalah contoh-contoh fisik, atau Jakarta International Stadium, trotoar itu fisik. Yang kedua adalah membangun sistem. Jaki adalah capaian non-fisik yang sangat besar. Super apps yang di dalamnya ada banyak layanan publik, dari mulai aduan yang bisa di-tracking prosesnya oleh warga, sampai dengan kebutuhan untuk melakukan vaksinasi bagi warga ber-KTP DKI, bahkan yang bukan Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus.
rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya, dan itu yang kami tawarkan. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda. Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Salah 1, 2, 3, 4, 5 alasan kenapa banyak orang khawatir Anda menjadi presiden, karena Anda akan menghentikan semua rencana-rencana yang sedang dijalankan dengan komitmen-komitmen tadi yang akan rusak di tangan Anda nanti. Pertama, mereka khawatir Anda tidak akan melanjutkan IKN, pemindahan ibu kota. Karena statement Anda menunjukkan bahwa Anda sebenarnya tidak terlalu setuju dengan itu atau bahkan sama sekali tidak setuju. Ketakutan ini mendasar atau tidak? Saya sudah tadi tunjukkan di Jakarta ya, bagaimana kita menghargai aturan hukum dan memberikan kepastian. Dan saya konsisten soal ini. Aturan main nasional sampai domestik, sampai daerah, jaga konsistensi itu supaya memberikan pesan bahwa semua yang disebut regulasi itu dihormati. Itu kira-kira. Lalu terkait dengan ini, kadang-kadang saya ini bertanya, Bang Andi, kenapa ya selalu ditanya soal IKN itu diteruskan apa tidak? Apa sesungguhnya ada masalah di sini sehingga harus diperlukan kekuatan politik untuk terlaksana? Dan sesuatu yang baik itu kan tidak perlu kekuatan politik, ya semuanya pasti akan jalan, Bang. Jadi kalau itu dipertanyakan, Anda menganggap bahwa proyek IKN ini... Maksud saya pertanyaannya saja. Tidak. Barangkali alam bawah sadar jurnalis itu merasa ini kelihatannya perlu otot politik Pak untuk terlaksana gitu. Bukan jurnalis, statement itu datang dari politisi, datang dari pemerintah yang ada sekarang, datang dari Pak Jokowi. Jurnalis hanya menjadi medium. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini datang dari Pak Jokowi. Sebuah program kalau itu baik ya Bang, ya otomatis akan jalan dengan sendirinya lah. Siapa yang mau menghentikan program baik Bang? Tanya rakyat yang protes. Semua program yang baik itu kok dihentikan rakyat yang protes Bang. Baik, langsung aja kalau gitu saya tanya. Kalau Anda jadi presiden, Anda akan lanjutkan atau tidak IKN ini? Dan jawaban saya selalu saya sampaikan bahwa ini adalah undang-undang. Sudah diputuskan undang-undang. Dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara. Mas Anies pernah menjadi gubernur ibu kota. Dan hari ini menjadi isu publik, saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Silakan. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan. Boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan. Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Okay? Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Anda ini berbahaya sekali. Karena gubernur yang pandai mengolah kata, dosa Anda yang diungkit-ungkit adalah Anda menelantarkan taman-taman yang sudah dibuat bagus oleh Pak Jokowi, oleh Pak Ahok, ya. Waduk Pluit misalnya. Ada itu di video-videonya berantakan, kumuh, padahal dulu udah bagus. Kemudian juga ada Kalijodo.
Dulu tempat mesum, kumuh, diubah demikian bagusnya, cantiknya Pak Ahok. Kemudian Anda telantarkan, dan itu kembali jadi tempat mesum, tempat kotor, kumuh, dan seterusnya. Cerita-cerita ini beredar di masyarakat. Jadi Anda ini sebenarnya merusak apa yang sudah dibangun, dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Politik ini sangat luar biasa, dinamis, penuh dengan perubahan. Politik sangat-sangat tidak mengenal kawan yang abadi ataupun lawan yang abadi. Semua demi kepentingan. Begitu juga bagaimana Fahri Hamzah. Dulu Fahri Hamzah ini pengagum atau temannya Anies Baswedan ya. Namun setelah bergabung dengan Prabowo ya, otomatis Fahri ini selalu menyerang Anies Baswedan. Dan Fahri Hamzah ini beberapa kali di media, teman-teman, itu menyerang Anies, menyindir Anies ya. Padahal Anies tidak salah apa-apa. Sebenarnya Anies Baswedan itu adalah orang yang baik, orang yang kalem, yang tenang, yang santai, namun selalu diserang ya. Ini bukan karena kesalahan Anies, tapi ketakutan para pembenci Anies ini ya, ketakutan para lawan politik Anies, takut kalau Anies itu jadi presiden. Kenapa? Karena kekuatan Anies ini masih sangat berpengaruh, teman-teman. Apalagi di 2029 nanti masih menjadi ancaman bagi Prabowo Subianto ataupun Gibran ya. Saya yakin bahwa Fahri Hamzah ini tahu tentang hal itu. Fahri Hamzah ini dulu adalah pengkritik kerasnya Jokowi ya. Bagaimana Fahri Hamzah hampir 10 tahun itu mengkritik Jokowi. Namun ya, beberapa kali Pak Jokowi itu memberikan penghargaan terhadap Fahri Hamzah, ya kan? Kemudian melunaklah Fahri Hamzah dan mendukung Prabowo Subianto dengan Gibran. Dan akhirnya mendapat jabatan sebagai Wakil Menteri Desa ya, kalau tidak salah, atau daerah tertinggal ya. Itu kemudian kabar terbarunya Fahri Hamzah ini menjadi komisaris di salah satu bank, teman-teman. Dan inilah membuat kita bertanya-tanya, sikap vokal Fahri Hamzah dulu ya, itu berbanding terbalik dengan apa yang didapatkannya saat ini ya. Apakah saat ini beliau memang mengejar hal tersebut ya, berbeda dengan Anies Baswedan, walaupun kalah pilpres ya, tidak ingin bergabung pada penguasa oligarki. Kenapa? Karena beliau tetap berada di oposisi untuk menjadi pengkritik yang seimbang, teman-teman. Itulah hebatnya Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian?